Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa fahman dzakiyya wa dhaban safiyya wa lisanan dzakira wa shifaa'an min kulli da'. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga amaliyah ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini menjadikan kifarat bagi dosa kita semuanya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tentang apa-apa yang disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibadah. Sebelumnya kita memohon kepada Allah, sudah lama tidak turun hujan ya Pak. Tanah sudah mulai mengering. Kita berdoa di majelis yang mulia ini, semoga Allah cepat turunkan hujan kepada kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiat. Karena kelihatannya sekarang sudah musim pilek batuk ya Pak ya. Mungkin karena dengan cuaca juga yang begitu panas. Mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza ruhi muallif fi hadzal kitab. Rahimahullah ta'ala wa ghafara dhunuba wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa ada alaina min barakatihi bihaqqi yumil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wa isyruna. Pembahasan yang nomor ke-22 yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad disampaikan seperti ini Pak. Qila, diceritakan. Berarti ini adalah perkataan para ulama. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Dan tentunya ilmu yang disampaikan oleh para ulama tidak sembarangan. Para ulama pasti bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i harus meyakinkan yang empat: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Jadi yang disampaikan oleh ulama di sini adalah bersumber tetap pada Al-Quran dan Al-Hadis. Qila,
Man kana fi ta'ati indallah. Barang siapa orang yang taat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Qoriban, dia akan merasa dekat dengan Allah. Ketika merasa dekat dengan Allah disebabkan karena taatnya, maka kana bainan nasi goriban, ketika bertemu dengan manusia itu mereka merasa menyendiri, terasingkan. Artinya bukan menyendiri terasingkan, tidak gaul dengan manusia, dikucilkan dengan manusia. Arti di sini ketika orang sudah benar-benar taat kepada Allah, maka ketika bertemu dengan manusia itu sewajarnya, sepentingnya, tidak berlebihan. Itu. Jadi jangan heran ketika ada orang yang benar-benar sudah mantap ketaatannya kepada Allah, kadang dia itu malas keluar rumah kalau memang bukan ada keperluan yang memberikan manfaat. Dia itu malas bertemu dengan orang kalau ketika misalkan bertemunya yang akan menimbulkan maksiat kepada Allah. Tapi ketika dia keluar rumah kira-kira itu akan mendapatkan maghfirah rahmat Allah, dia baru keluar, baru gabung, baru kumpul. Makanya kita bersyukur Pak, di usia sampai saat ini sedikit demi sedikit kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Betul gak Pak? Dulu waktu masih sehat kita sering nongkrong, sering gadang malam. Yang mana nongkrong dan gadang malamnya itu kalau dilihat dari manfaatnya jauh manfaatnya. Kecuali kalau misalkan nongkrong begadang malam tapi yang dibahas tentang masalah kehidupan, bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kecuali kalau begitu. Saya juga sama. Dulu ketika kuliah, habis kuliah itu gak langsung pulang, nongkrong di kafe sama teman-teman, nongkrong di mana aja. Tapi tidak ada dalam tongkrongan itu jauh diri untuk mendekatkan kepada Allah. Ya bercanda. Yang dilakukan itu bercanda, bergurau, kadang saling ejek dengan teman. Ada masa atau fasenya seperti kan itu. Nah, lama kelamaan semakin sini udah punya anak satu, beda rasanya Pak. Betul gak Pak? Udah ada punya satu, punya anak dua, semakin beda. Maka ketika kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sekiranya mengandung mazarat, semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, merasa dekat diri dengan Allah, maka orang itu tandanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana? Ai istanasa, orang yang merasa tenang hatinya, jiwanya, bi istighali taatillah, fokus untuk taat kepada Allah, sorok, maka akan jadi orang tersebut itu mustawhisan anin nas, merasa biasa saja ketika bertemu dengan manusia, tidak berlebihan. Gitu. Ada kalanya. Nah, di sini ada kata taat. Orang yang melaksanakan taat, nah, apa itu taat? Ada yang tahu apa itu taat? Ada yang tahu taat? Taat itu muwafaqatul amri indallahi wa rasulihi. Taat itu muwafaqatul amri indallahi wa rasulih. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya taat.
Muwafaqatul amri indallahi wa rasulih. Kalau bahasa santri gitu. Kalau menghafal itu pakai nada. Muwafaqatul amri indallahi wa rasulih. Segala sesuatu ketika sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka itu disebut dengan taat. Ketika orang sudah taat, istanasa, hatinya bakal tenang kepada Allah. Coba kalau kita lagi ibadah kepada Allah, lagi baca Al-Quran, suka tenang gak Pak? Tenang gak hati kita? Tenang. Ketika kita ikut pengajian, pegel gak kita? Ada rasa pegelnya gak? Ada, tapi tidak dirasa ya Pak ya. Apalagi kalau nonton bola. Nah, ketika kita merasa tenang ketika baca Al-Quran, ikut ke pengajian orang-orang pada tidur, kita melek, sebetulnya ngantuk. Mata itu sebetulnya pegel duduk di masjid itu, tapi kita ingat bahwa kita itu harus taat kepada Allah, maka akan merasakan dekat dirinya dengan Allah. Rasa capek akan hilang. Ini tanda taat menurut Allah. Istanasa. Ketika taat yang diharapkan oleh si pelaku hanya ridho Allah, kan ada dalam kalimat thayyibah ya Pak, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Pada hafal gak Bu nadam ini? Belum? Enak Bu bacaan kita lagi masak di dapur nih, ngegoreng atau apa, la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. La maujuda illallah. Tiada yang menciptakan dunia ini atau membentuk dunia kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang hak disembah atau diibadahi kecuali Allah. La matluba illallah. Tiada lagi yang dicari oleh kita kecuali ridha Allah. La maqsuda illallah. Tiada lagi yang dicari oleh kita kecuali la maqsuda illallah. Yang dicari oleh kita ridha Allah, yang dimaksudkan oleh kita ridha Allah. Coba bareng Bu, biar kita tahu. Yang pertama nih, yang pertama la maujuda. Apa? La maujuda. Yang kedua la ma'buda. Yang ketiga la matluba. Yang keempat la maqsuda. La maujuda, la matluba, to mim to lam wauba. La matluba, la maqsuda, la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda. Coba. La ilaha illallah, la maujuda illallah,
La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Insyaallah apa ya Bu ya? Ini kalau kita mau pengajian ibu-ibu baca dulu, nadoman dulu, ini enak. Meyakinkan, memantapkan diri kepada kita, karena ini urusannya tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Nah, ulangi lagi ya. Orang yang sudah taat kepada Allah dan benar-benar ketika taatnya meyakinkan tiada yang disuprih kecuali ridho Allah, tiada yang dicari kecuali ridho Allah, tiada yang dimaksudkan kecuali mencari ridho Allah, maka qoriban, dia akan merasa dekat dengan Gusti Allah. Kana bainan nasi qoriban. Jadi gini Pak, taat, kembali ke taat. Taat itu muwafaqatul amri indallah wa rasulih, segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Taat itu bisa dengan harta, bisa dengan pangkat jabatan, bisa dengan ilmu, bisa dengan pemikiran, bisa dengan tenaga umum. Maka ketika orang yang sudah taat benar-benar kepada Allah, hartanya nyarinya dari yang halal. Tidak berani orang yang sudah benar-benar taat kepada Allah mencari dari barang yang haram, mencari barang yang syubhat. Maka ini muhasabah diri aja, muhasabah diri kita. Maka orang ketika sudah bertaat kepada Allah mencari barangnya, rizkinya dari yang halal. Karena apa? Takut sama Allah. Karena merasa dekat, merasa dilihat oleh Allah. Begitupun juga ketika punya pangkat jabatan, mencari pangkat jabatannya dengan baik. Ketika punya pangkat jabatannya digunakan dengan baik. Orang yang benar-benar taat kepada Allah gak berani menggunakan pangkat jabatan di luar yang diridhoi Gusti Allah. Apalagi jual jabatan, jual anu. Berarti orang yang melaksanakan itu hatinya tidak lagi taat kepada Allah. Kadang kita sewaktu-waktu pasti ada saatnya kita akan merasakan begitu dekatnya Allah kepada kita. Coba aja malam bangunkan istri kita. Kita berjamaah. Sholat sunat boleh diberjamaahkan, Pak. Sholat sunat boleh diberjamaahkan. Dan bacaannya sesuai waktunya. Kalau misalkan duha mau diberjamaahkan suami istri, sebagian ulama membolehkan. Berarti bacaannya sir ya. Sir itu apa? Pelan. Kalau misalkan sholat tahajud, boleh Pak bacaannya jahar. Karena ada pada waktu malam hari. Boleh sepertikan bacaan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Coba ketika kita bangun tengah malam berjamaah dengan istri kita, suami kita, akan ada di sisi lain merasa benar-benar dekat kita dengan Allah. Ustadz, saya gak bisa untuk imaminnya. Sebisanya Pak. Kita sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab. Nanti kita dipertanyakan di akhirat, wahai Fulan bin Fulan, pernahkah engkau selama di dunia hidup 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun mengajak istrimu bangun malam melaksanakan tahajud?
Coba kalau kita belum, apa jawaban kita? Pernahkah engkau memimpin doa tengah malam bersama istrimu sewaktu hidupmu? Nanti istri kita menuntut, pas sekarang dia gak menuntut. Apalagi terpenuhi ekonominya, gak bakalan nuntut sekarang istri, Pak. Apalagi terpenuhi ekonominya. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya Allah, saya masuk neraka karena suami saya belum pernah ngajak saya sholat. Ya Allah, saya masuk neraka pantas karena suami saya belum pernah membangunkan saya malam untuk tahajud. Belum pernah suami saya mengajak saya untuk berdoa bersama tengah malam, belum pernah. Belum pernah selama hidup saya dan suami saya dan anak-anak saya bangun berbarengan meminta ampunan kepada Allah, belum pernah. Coba Pak, ini muhasabah, menghitungkan diri, sudah gak kita selama ini mengajak istri kita, anak kita bangun tengah malam taat ibadah kepada Allah. Kita jangan minder. Tahajud itu adalah salah satu ibadah yang paling luar biasa pahalanya. Karena apa? Karena tidak akan ada dilihat oleh orang lain. Kalau kita ke masjid, mungkin jalan kaki kita dilihat oleh orang lain. Mungkin di situ akan ada godaan setan, akan ada kita rasa bangga. Coba tahajud tengah malam, siapa yang akan melihat? Kecuali anak, istri, suami. Bangunkan Pak, bangunkan istri kita, bangunkan anak kita, munajat berdoa kepada Allah tengah malam. Baik kita waktu senang, baik kita waktu susah. Sudah pernah gak Pak? Belum? Sudah. Sudah Ustadz katanya, kalau membangunkan istri sudah, sholat tahajud sudah, tapi belum pernah jadi imam katanya gitu kan. Nah kita sebisanya ketika berdoa jangan mengandalkan apa yang disampaikan Ustadz. Ustadz itu mengajarkan doa-doa biar hafal, tapi ketika kita tidak hafal, berdoa sesuai dengan bahasa kita. Coba Pak Bu, indah sekali itu. Kita tahajud baik di ruang tengah rumah, apalagi kalau misalkan rumahnya punya musola luar biasa, dipimpin oleh suami, anak, istri berjamaah tahajud tengah malam, menangis kepada Allah. Ketika itu Pak akan tenang dalam kita berumah tangga. Makanya ketika kita berumah tangga, kok anak nakal banget, kok kita sering berantem, mungkin ada yang salah dengan kita mengelola rumah tangga. Mungkin istri kurang hormat pada suami, atau suami kurang sayang sama istri, atau misalkan anak kurang hormat sama orang tuanya, sehingga ketika anak kurang hormat sama orang tuanya, dijamin dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu bakal ada yang namanya pertengkaran, tidak beres. Makanya ini harus kufu Pak, kufu itu harus sama. Jadi tidak boleh kita soleh sendirian sebagai suami, tidak boleh. Harus ajak istri kita. Jangan kita ke masjid setiap hari, bukannya jelek, bukan, tapi tidak bagus. Suaminya duhur ke masjid, apalagi sudah pensiun ya Pak, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid. Anaknya dibiarkan tidak sholat, istrinya dibiarkan tidak sholat, tidak bagus. Bahkan saya sarankan kepada ibu, kalau tidak kemana-mana, udah berjamaah di masjid, baik duhur, baik asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Kita di rumah belum tentu bisa sempurna bacaan. Kita di rumah belum tentu doa kita dikabulkan. Tapi ketika berjamaah di masjid, mudah-mudahan kita berharap pahala dapat, langkah kakinya dapat, doa kita bertemu, bersilaturahmi dapat. Makanya saya sarankan kepada ibu, kalau misalkan tapi harus izin suami dulu ya, harus izin suami dulu. Kalau misalkan suaminya ada di rumah, barang-barang berangkat aja ke masjid. Kalau misalkan suaminya tidak ada lagi pergi, ibu WA dulu sebelum duhur, saya izin mau berjamaah ke masjid. Mendingan berjamaah di masjid daripada di rumah sendirian sholat. Makanya disediain tempat disekat gitu. Itu kan apa? Membolehkan untuk seorang istri daripada sholat di rumah sendirian, mending di masjid. Kecuali kalau ibu punya anak, anaknya udah balik dewasa, berjamaah aja berdua di rumah, itu lebih afdol ya.
Maka ulangi lagi, ketika orang lagi taat kepada Allah, yang punya harta tidak akan berani dia mencari harta dari harta yang haram. Karena apa? Ditanamkan dalam dirinya ketaatan. Yang punya pangkat jabatan tidak akan berani neko-neko dengan pangkat dan jabatannya. Karena apa? Taat, kalau ketika taat dalam dirinya, qoriban, Allah itu akan terasa lebih dekat daripada urat nadinya. Itu ya Bu. Makanya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, zikir kepada Allah, taat kepada Allah itu akan menanamkan dalam hati itu ketenangan. Gitu ya Pak. Insya Allah. Ketika kita taat, maka kita akan merasa dekat dengan Allah. Ketika ngerasa dekat dengan Allah, maka ketika bertemu dengan manusia itu akan seperlunya. Yang tadi saya sampaikan, dulu kita masih hobi nongkrong, masih hobi ketawa, tapi kali-kali boleh, bukan tidak dibolehkan, tapi kali-kali. Tapi ketika kita dalam hati kita sudah ada taat, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang kira-kira mengandung kemaksiatan itu kita sudah tidak tertarik lagi. Pernah nggak Pak merasakan seperti itu? Berarti kita lagi taat. Dulu mah ada orang ngajak main, siap. Sekarang mah kita, ya Allah, kalau bisa jangan dah. Di rumah aja sama istri, sama anak baca. Kecuali kalau misalkan keluar rumahnya itu akan mendapatkan pahala atau menimbulkan ketaatan kepada kita. Jadi selain berdekatan diri dengan Allah, maka orang yang taat kepada Allah itu ketika bertemu dengan manusia sewajarnya. Bukan tidak kenal dengan orang, bukan tidak mau bergabung dengan orang, tapi sewajarnya. Itu yang dimanakan taat kepada Allah. Maka apa yang terjadi ketika orang qoriban, merasa tenang dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, maka sebagian ulama menyampaikan akan cepat dikabulkannya doa. Yang kedua, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Akan mendapat ampunan dari Allah. Tapi dengan catatan ada bahasa indallah. Taat yang benar-benar taat menurut Allah, bukan menurut manusia. Awas, hati-hati. Taat menurut Allah dengan taat menurut manusia beda. Yang dimaksud ketika taat akan merasa dekat dengan Allah, akan seperlunya ketika bertemu dengan manusia, itu taat yang benar-benar taat menurut Allah. Beda dengan taat menurut pandangan manusia, beda. Kalau menurut pandangan manusia, taat bukan hanya dekat dengan Allah, tapi akan menimbulkan rasa capek dalam diri kita. Coba gini Pak, kita taat kepada Allah karena ingin dilihat orang, akan capek Pak. Kita taat karena Allah, ibadah karena Allah, karena ingin dipuji orang lain, akan capek ketika kita tidak dipuji. Betul gak Bu? Akan capek. Kita membantu orang lain karena ingin dibilang dermawan. Kalau misalkan tidak dibilang dermawan, kita akan capek. Nah, itulah perbedaan ketika kita taat atau beribadah karena Allah dan beribadah luar daripada karena Allah. Kalau ibadah yang karena Allah, mau dibilang, diomongin seperti apa oleh manusia, mau dicap apa, tenang aja lurus, tidak didengarkan. Tapi ketika ibadah karena luar daripada karena Allah, ingin dianu, maka akan sebaliknya hati kita akan capek. Akan capek apa? Ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak dibilang baik, ketika kita tidak dibilang dermawan, maka akan capek. Maka timbullah yang dimaksud dengan taat, orang yang taat yang benar-benar menurut Allah, taatnya tidak ada la maqsuda illallah, la matluba illallah, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dimaksud kecuali mencari doa Allah, maka akan merasa benar-benar dekat dengan Allah. Itu satu ya Pak. Kedua, dikit lagi ya Pak. Satu lagi. Wal maqalatu tsalitsatu wa ishruna. Cerita
yang disampaikan oleh ulama di sini yang nomor ke-23, qila harakatut taati, kita bergerak untuk taat, ada kemauan untuk taat kepada Allah, dalilul ma'rifati, itu menjadi bukti bahwa kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Kama anna harakatal jismi, tidak ada bedanya seperti geraknya badan kita, dalilul hayati, itu menjadikan bukti bahwa kita masih hidup. Nah, gitu ya. Orang di rumah sakit ketika matanya masih kedip-kedip berarti masih hidup. Ketika jantungnya masih berdetak berarti masih hidup. Ketika misalkan masih bisa ditanya masih hidup. Nah sama, ketika kita bergerak, menggerakkan badan kita untuk taat kepada Allah, itu menjadikan bukti bahwa kita itu makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Allahu Akbar di masjid itu. Alhamdulillah sudah azan. Ambil kita wudu, pakai baju, pakai wewangian, keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung pergi ke masjid, bergerak badan kita itu. Orang adzan yang lain mah diem aja, sementara kita, terima kasih Pak, sementara kita mendengar adzan langsung bergerak, ambil wudu. Itu menandakan bahwa kita itu makrifat kepada Allah. Di grup WA, ayo kita kerja bakti membersihkan masjid ini. Wah, ganti baju, siap bawa alat-alat. Itu tandanya orang bergerak. Dengan bergeraknya taat kepada kita, itu menandakan bahwa kita makrifat kepada Allah. Tidak ada bedanya. Ketika badan kita masih bergerak, itu menandakan bahwa kita masih hidup. Gitu kan. Dalam surat Al-Ankabut ada, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita orang yang beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Kita pernah nggak Pak merasa berat datang ke masjid ketika adzan? Pernah nggak? Pernah nggak Pak? Atau keseringnya? Ketika adzan di rumah tiba-tiba, ya Allah malas banget ke masjid. Berarti level kita itu lagi turun. Keimanan kita lagi turun. Udah beres adzan, kita masih belum apa-apa, duduk aja nonton TV begini. Udah qomat masih nonton TV aja gini. Udah beres dzikir, Al-Fatihah kata imam itu, masih begini aja. Atau ibu misalkan, Allahu Akbar, qomat. Tahu kita qomat, aduh, udah qomat nih, tapi remote TV masih dipegang gini aja nih. Nonton film Korea, drama Korea kan. Tanggung lah nanti duhur mau berjamaah aja diakhirkan. Ini tanggung nih film. Nah, berarti ketaatan kita lagi turun kepada, karena apa? Ketika kita lagi bergerak langsung, itu menandakan kita makrifat kepada Allah. Makanya kata hadis, al-imanu yazidu bi a'mali sholihah. Iman itu akan bertambah dengan amal yang soleh. Wa yanqusu bi amalil maksiyah, dan iman itu akan berkurang dengan amal-amal maksiat. Tapi kita sebagai manusia sadar ya Pak, ini apa namanya? Bukan berarti saya sudah bagus seperti itu, bukan Bu, Pak, bukan. Ini menyampaikan untuk muhasabah. Sama merasakan saya juga. Lagi ngomong anak, tiba-tiba adzan. Kita mau pergi ke masjid, anak gak mau ditinggal, coba. Ini untuk muhasabah aja, Kalau misalkan kita benar-benar makrifat kepada Allah, ketika ada panggilan langsung adzan itu dilepas semuanya.
Kadang kalau kita kan ini untuk muhasabah kita aja, untuk mencerminkan diri kita aja. Jangan tersinggung, sama saya juga seperti itu. Kadang ketika kita kerja tanggung. Jadi kita kadang lebih takut oleh atasan daripada Allah. Kita harus menerima, Pak. Betul gak, Pak? Kita harus menerima. Ini yang saya alami. Makanya mudah-mudahan dengan kita semakin hari semakin menuntut ilmu untuk muhasabah diri, dikit perlahan kita bisa memperbaiki diri. Bukti sekarang, dulu begitu, sekarang kita sudah batas usia seperti ini, dikurangi begini. Itu adalah hasil daripada kita berangkat ke pengajian, hasil daripada kita belajar ilmu agama, baik di pengajian langsung, baik mendengarkan lewat YouTube, atau baik mendengarkan lewat tetangga atau teman. Tidak apa-apa. Kita harus terus belajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya menyampaikan begini bukan saya benar, bukan. Kalau ulama yang menciptakan ini, saya yakin dia tidak akan berani menciptakan ini kalau dia belum mengamalkan. Apa tandanya dia sudah mengamalkan? Dia tidak akan berhasil menciptakan kitab ini, kalau tidak diizinkan oleh Allah. Yakin saya, orang-orang yang menciptakan karangan-karangan kita bukan hanya sekedar dia menciptakan untuk dibaca orang, tapi dia yakin sudah mengamalkannya. Bahkan dulu waktu mondok saya, jadi setiap para ulama yang mengarang kitab itu dia istikharah dulu, puasa dulu, ada puasa 40 hari, ada sekian hari, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kitab yang akan dikarang saya kira-kira manfaat atau tidak? Kalau misalkan kitab ini manfaat, ya Allah berikan saya kelancaran untuk menciptakan karangan kitab ini. Akhirnya kan diizinkan oleh Allah karena dia orangnya soleh, mengamalkannya, manfaat diciptakan. Seperti beda dengan saya. Makanya ketika ada ustaz, ada ulama menyampaikan, jangan ada yang tersinggung sebetulnya. Itu bukan niat menyinggung orang lain, menyampaikan hukum. Jadi seperti gini, Pak. Kalau orang tidak mau ketabrak kereta api, jangan duduk di rel kereta api, ya kan? Tapi karena dia duduk di rel kereta api, akhirnya ketabrak. Orang lain, ustadz, kiai, teman, siapapun saja yang menyampaikan kebenaran, itu bukan niat untuk menyindir, untuk untuk membuka aib orang lain, atau kadang bukan berarti dia paling baik, tapi itulah yang harus disampaikan hukum. Maka inilah yang dilakukan oleh saya pada pagi ini. Makanya mudah-mudahan ya Pak, semakin hari semakin kita meningkat ketaatan kepada Allah. Semakin kita meningkat ketaatan kepada Allah, semakin merasa dekat diri dengan Allah. Ketika merasa dekat dengan diri Allah, kita harta bisa digunakan dengan baik, pangkat jabatan bisa digunakan dengan baik, rumah tangga kita bisa digunakan dengan baik dan lain sebagainya. Dan ketika kita taat kepada Allah, bergerak melangkahkan kaki, bergerak tangan, kaki dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa kita makrifat atau mengenal Allah. Gitu ya Pak. Cukup segitu dulu ya Pak ya. Cukup dua aja. Barangkali ada yang bertanya tentang seputar materi ini, silakan Pak. Boleh. Boleh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan tentang tingkatan kadar seseorang di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, atau dengan kata lain ujian ataupun apa yang kita lakukan itu Allah akan pasti memberikan tanggapan, begitu ada balasan. Apakah itu amalnya solehah maupun amalnya yang lain. Apalagi yang tanda kutip tadi disebutkan, kalau lebih ekstrimnya lagi kita berbuat dosa tetap juga ditegur. Pertanyaan saya adalah begini Mas, terkait dengan seseorang yang mengalami atau memberikan atau bukan memberikan, menerima ujian itu tadi. Dalam konteks ini, sejauh mana kadar ujian yang diberikan oleh Allah untuk melihat
atau mengkomparisikan antara kadar ujian itu sendiri dengan keimanannya. Singkatnya, bagaimana seseorang atau bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah memberikan suatu ujian terhadap kadar iman seseorang itu ringan atau beratnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi terkait dengan segala perbuatan yang kita lakukan tentu semua kembali pada niat. Sadar atau tidak sadar, pasti itu ada niat dari kita. Nah, di dalam hal ini kan dikatakan bahwa innama amalu binniyah itu kan ada dalam diri hati kita ya. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau niat kita padahal tujuannya baik, tetapi dalam pelaksanaan atau praktiknya ternyata ada yang tanda kutip bisa terjadi tidak baik. Ya. Mungkin saya ambil contoh adalah saya niat untuk mengikuti atau ikut mengaji di Masjid Nurul Hasanah. Tapi dalam perjalanan ketika kita melihat ustaznya nggak bagus atau ustaznya nggak enak, akhirnya niat itu kan jadi berubah yang tidak baik. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut Ustaz, apakah niat seseorang itu sudah dari awalnya baik, namun dalam proses perjalanan tiba-tiba karena tanda kutip ada negative thinking terhadap ulama itu atau kiai itu atau penceramah itu menjadi yang tidak baik. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Haji. Pertama jawab pertanyaan pertama. Bahwa Allah menguji seseorang itu tidak keluar daripada kemampuannya. Sudah jelas dalam Al-Qur'an kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang gini, ketika kita mendapat ujian dan sebetulnya itu kadang ujian itu pengakuan kita, Pak Haji. Ujian itu diberikan kepada orang yang benar beriman atau tidak salah. Tapi orang-orang kadang kita, terutama kita, tidak mau ketika ditegur oleh Allah dikasih siksaan. Kadang tidak nerima. Misalkan contoh, tiba-tiba kita ketipu. Tidak mau kita dibilang oleh orang itu siksaan. Tapi pasti kita, saya lagi diuji oleh Allah. Betul gak? Betul gak Pak? Saya lagi diuji oleh Allah, saya ketipu. Padahal kalau introspeksi diri kita, ada apa sebenarnya sampai kita tertipu? Jangan-jangan ini adalah siksaan bagi kita, bukan ujian. Kalau ujian itu seperti gini, kita lagi ibadah, tiba-tiba lagi ibadah kita itu ada aja yang ngomongin sok alim, sok rajin ke masjid. Itu kan jelas benar kan? Kita jelas benar berangkat ke masjid. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan bla 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 bla, itu ujian. Tapi ketika misalkan kita terjadi kena tipu atau mungkin terjadi kecelakaan, itu belum tentu ujian, bisa jadi itu siksaan dari Allah. Kadang kita tidak tahu bagaimana menyikapinya ketika kita misalkan diuji atau disiksa oleh Allah. Kita yakinkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji kepada kita, menyiksa kepada kita di luar batas kemampuan kita. Contoh, kita ketipu 50.000. Tidak mungkin Allah menipu kita 200.000. Kenapa? Gak ada hartanya. Harta kita cuma 50.000. Maka diuji oleh Allah, ditipunya 50.000. Nah, seperti itu ya Pak Haji. Yang kedua, ketika kita sudah niat melakukan amal baik Pak Haji, bedanya Bapak-bapak nih. Kalau kita sudah niat melakukan amal baik tapi tidak jadi, itu sudah dicatat tetap satu kebaikan. Itu. Kalau misalkan kita niat kejelekan tidak jadi, sama itu juga dicatat dengan satu kebaikan. Tapi ketika melaksanakannya dicatat juga dengan
kejelekan. Jadi gini Pak Haji, kita sudah lurus. Ini saya merasakan seperti itu Pak Haji, tapi beda konsep, gitu kan. Mohon maaf, contohnya begini aja lah, biar tidak ada yang tersinggung ya. Saya itu mau sowan ke Pak Haji, udah niat baik, karena menurut saya Pak Haji itu orang baik. Tiba-tiba di jalan ketemu sama orang, mau kemana Tad? Saya mau sowan ke Pak Haji. Ngapain sowan ke Pak Haji? Dia mau orangnya gak baik, dia mau orangnya sombong, dia mau orangnya pelit begini. Nah tiba-tiba saya gak jadi karena misalkan ada orang tetap dapat pahala karena niatnya tadi niat silaturahmi, tetap aja dapat pahala. Atau benar atau tidaknya Pak Haji, nah itu perlunya tabayun. Meskipun tadi Pak Haji pertanyaannya bukan itu contohnya, tapi biar agak tidak ini. Atau misalkan mau ke Pak Haji tadi boleh misalkan niat mau ngaji tapi ketika datang ustadznya kok gak serak nih. Gak serak itu mungkin daripada kita ngendek dalam hati kita, lebih baik udah tinggalkan. Misalkan Pak Haji mau ngaji dari Reni ke sini datang karena yang ngisi pengajiannya saya. Wah tahu nih ustadznya ini nih, saya nganek gak seneng nih misalkan. Daripada Pak Haji berantem dengan saya di sini gara-gara beda paham, lebih baik menghindar Pak Haji. Nah itu dapat pahala 1. Itu Pak Haji ya, paham ya, bapak-bapak ya? Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiks, Ustadz atas ilmunya pada pagi hari ini. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan antara sifat khauf atau rasa takut amal tidak diterima dan rajanya atau pengharapan penuh akan rahmat dan ridha Allah setelah kita berbuat dosa, atau merasa ibadah kita ini masih banyak kekurangannya. Yang kedua yaitu, misalnya dalam kehidupan sosial, kita sering dihadapkan pada dilema antara mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan Allah atau mencari ridha Allah, atau mengikuti standar dan ekspektasi orang lain agar tidak dibenci. Bagaimana cara melatih mental dan hati agar selalu menenangkan ridho Allah di atas segalanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tadi cara untuk melurus? Tadi pertama itu apa ya? Yang pertama itu yang meluruskan niat itu, yang kedua ya? Oh iya, baik. Oke. Bagaimana cara menyeimbangkan rasa takut kita karena banyak dosa, kita takut ibadah kita gak diterima gitu. Takut banget. Itu bahkan bagus. Ketika kita merasa takut karena banyak dosa, bagus. Tapi ketika kita takut, merasa takutnya tidak diterima amal ibadah kita, itu salah. Kenapa salah? Karena kita sudah suudon kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, ar-rahman bir-rahim, wat-tawwabur rahim, wa basyiris sabirin. Banyak ayatnya yang menjelaskan bahwa ketika orang habis berbuat dosa, bertobat, takut karena Allah, takut, bagus tuh. Tapi ketika tobat ada dalam hatinya, ya Allah, dosa saya maka diampuni oleh Allah. Cuma satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, apa? Syirik. Musyrik, menduakan Allah. Selain itu, selagi kita bertobat kepada Allah, akan diterima semua tobat kita. Jadi logikanya gini, kalau pakai logika ya,
Yang tadi jawabannya yang syar'i, sekarang logika. Ketika orang tua punya anak, anaknya berbuat salah, minta maaf kepada kita. Sejengkelnya kita bagaimana? Pasti memberikan maaf. Maafnya Allah kepada umatnya melebihi maafnya orang tua kepada anaknya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi kita untuk meluruskan niat ridho lillahi ta'ala karena Allah, tapi tiba-tiba kita punya cemoohan atau ejekan dari orang lain. Atau bagaimana cara misalkan kita segala sesuatu itu pasti diutamakan mencari ridho Allah, tapi ada aturan-aturan yang membentur tentang itu. Contoh gini, ketika kita bekerja Pak, kita itu sudah niatnya lurus, ingin misalkan sholat tepat waktu, dikarenakan SOP-nya berbeda ketika bekerja, ya kan Pak? Jangan dulu misalkan keluar sebelum waktu istirahat, otomatis berarti kita sudah menyampingkan niat kita mencari ridho Allah. Ridho Allah itu kan ketika dur adzan itu harusnya kita sholat. Nah ini kita ada di dalam aturan kerja SOP. Kalau kita melanggar, keluar dari kantor, pekerjaan belum istirahat, kita keluar ketahuan, kita dipecat. Ketika dipecat apa yang terjadi? Bisa korban semua keluarga, tidak punya penghasilan, bagaimana? Nah niatkan begini Bu, ya Allah, aku sudah niat untuk mencari ridho Allah itu yang pertama. Tapi karena saking keadaan ini, kalau misalkan saya keluar begini, maka yang terjadi akan begini. Bukan berarti saya tidak meyakinkan pertolonganmu, bukan. Tapi yakinkan dalam diri kita gini, musyawarah sepakat dengan teman. Ini contoh logika satu aja ya. Mudah-mudahan bisa diterangkan dengan yang lain. Sepakat dengan teman-teman, kita nanti ngazamkan ya sholat berjamaahnya bareng. Begitu. Apalagi ketika kita lagi ngajar di kampus, saya sering tuh lagi semangatnya belajar, tiba-tiba adzan, berhenti dulu waktu adzan, tapi dilanjut, nggak langsung ke masjid. Dilanjut, kita mengazamkan karena kita lagi belajar, mengazamkan kita berjamaah bersama-sama. Begitu ya Bu. Kalau misalkan kita sudah ada niat baik ridho ta'ala, ingin semuanya di atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada sesuatu yang mengganjal, yang simpang siur, tumpang tindih antara mencari ridho Allah dan yang lainnya, maka kembalikan kepada cara kita menyikapinya, cara kita mengazamkannya. Itu ya Bu ya. Ada lagi? Satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bedanya taat dengan takwa Pak Ustadz, dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita menuju taat atau takwa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bagus pertanyaannya Pak. Taat dan takwa. Kalau taat itu bisa kepada Allah, kepada Rasul, bisa kepada manusia. Itu taat. Lebih umum ya Pak. Taat itu kan dari bahasa Arab to'a. To'a 3 hurufnya to, alif, ain. Dalam kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, taat itu lebih umum Pak. Taat itu bisa ke Allah, bisa ke Rasul, bisa ke manusia. Bawahan turut kepada atasan, itu namanya taat. Tapi kalau takwa khusus kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Jadi taat lebih umum daripada takwa. Taat bisa kepada Allah, turut kepada Allah. Makanya ayat ada dalam Al-Qur'an nih Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulihi wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu siapa? Para pemimpin. Gitu ya Pak ya. Jadi lebih umum taat daripada takwa. Kalau takwa khusus kepada Allah. Paham? Udah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.